Oke, baik. Selamat pagi, perkenalkan saya Najwa Piliana Rosa dengan NIM 1294. Pada kali ini saya akan membahas terkait tugas 1 operational research untuk bab linear programming dengan metode simplex atau metode turunan gitu ya. Yang pertama, didapatkan soal bahwa dinyatakan bahwa maksimum dari suatu fungsi adalah 8x1 ditambah 2x2 dikurangi 10x3 dengan kendala masing-masing ada x1 ditambah x2 dikurangi 3x3 kurang dari sama dengan 6, dan juga ada 4x1 dikurangi x2 ditambah 2x3 kurang dari sama dengan 7, di mana x1, x2, dan x3 lebih besar daripada 0. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah dengan menambahkan slack. Kenapa kita perlu menambahkan slack? Karena kita lihat di sini tandanya ini kan kurang dari sama dengan ya pada bagian kendala. Jadi kita perlu menambahkan slack variable. Tambahkan slack variable di sini menjadi S1 ditambah dengan S1 ini menjadi ditambahkan dengan S2. Setelah menambahkan slack kita perlu ngapain lagi? Kita perlu membuat tabel simplex awal karena kita udah menemukan ini ya. Kita buat dalam tabel simplex awal. Sini ada X1, X2, X3, S1, S2, RHS dan rasio. Sini ada Z, S1 dan juga S2. Kita masuk yang Z. Kenapa Z di sini? Dia harus bernilai negatif karena yang kita cari di sini kan adalah maksimum. Jadi kalau maksimum di sini kita variabelnya kita ubah menjadi bentuk negatif. Tekan ini x1-nya 8 menjadi minus 8, x2-nya 2 menjadi minus 2, x3-nya minus 10, berarti kan jadinya positif 10. S1-nya 0, S2-nya 0. Itu juga dengan S1. Kalau S1 dan juga S2 di sini tetap karena dia bukan sebagai bentuk fungsi gitu ya, bukan bentuk Z gitu. Nah, nilai kurang dari sama dengan di sini 6 dan 7 dia kita taruh sebagai RHS right hand side, and then rasio di sini didapat dari nilai RHS dibagi dengan nilai entering variable di sini. Nah, kenapa X1 di sini menjadi entering variable? Karena di sini kita mencari nilai Z dengan negatif terbesar. Dan juga kenapa S2 di sini menjadi living variable? Karena kita mencari nilai rasio yang terkecil. Berarti karena X1 dan S2 menjadi dapat menjadi entering dan living variable, maka di sini 4 di sini menjadi unsur kunci. Seperti itu. Lanjut, kita udah mengetahui nih tabel simplex awal bentuknya seperti ini dengan variabel yang sudah kita isi tiap kolom dan row-nya gitu. Lanjut, kita masuk ke dalam operasi baris dasar. Berarti, karena si 4 di sini menjadi unsur kunci, berarti unsur kunci itu kan nilainya harus 1 ya. Berarti, operasi matematika yang seperti apa? Kita punya base angkanya itu 4 yang menjadi 1. Berarti kan 4 dibagi 4 gitu ya. Atau 4 dikali 1/4, hasilnya 1. Kita udah punya 1, dan S1 di sini 1. Gimana caranya biar jadi 0? Berarti kurang 1 dikurangi 1 hasilnya 0. Seperti itu. Dan juga Z, Z aksennya. Kita di sini punya 1. Sini kita punya minus 8. Gimana hasilnya biar jadi 0 gitu. Berarti minus 8 di sini ditambah dengan 8 dikali 1 di sini. Berarti kan hasilnya 0. Selain unsur kunci di sini, hasilnya harus 0 ya teman-teman. Makanya unsur kunci 1, yang lainnya harus 0. Kita udah mendapatkan persamaan ini di tiap row-nya, berarti tinggal kita masukin ke persamaan tiap variabel yang lainnya akan mengikuti dari si operasi baris dasar yang telah kita cari tadi. Hasilnya didapatkan segini. Udah nih hasil iterasi yang pertama kita sudah mendapatkan hasil segini. Nah, kita cari lagi berarti entering variable. Kita cari entering variable yang negatifnya yang paling besar dinilai Z-nya di sini kan minus 4. Nah, S1 di sini menjadi living variable karena kita mencari nilai rasio di sini positif yang paling kecil. Nah, ini kan semuanya nilainya negatif. Ini juga negatif. Yang ini masih sendiri bentuknya positif. Berarti kita fixkan ini menjadi living variable. Perpotongannya ada di 1,25. Dia berarti sebagai unsur kunci. Ini bentuk iterasi yang pertama. Terus berarti karena ini belum ada masih ada nilai
di sini di Z-nya yang negatif, berarti kita lakukan iterasi yang kedua. Iterasinya, eh, kapan sih iterasi selesai? Dinyatakan bahwa kalau Z-nya itu udah nggak ada yang negatif, udah mencapai optimum gitu ya dengan kata lain. Kita masuk ke iterasi yang kedua, berarti kita buat operasi baris dasar yang baru lagi. Di sini dia menjadi unsur kunci 1,25 perkalian berapa yang hasilnya 1. Berarti kan 1/1,25 dikali dengan 1,25 hasilnya 1. X1 kita di sini udah punya 1,25. Terus kita juga punya 4 punya 1 di sini ya. Berarti si minus 0,25 ini ditambahkan 1/4 dikali dengan 1. Terus di sini kita punya eh, minus 4 gitu ya. Minus 4 dan juga 1. Berarti kan di sini minus 4 ditambahkan 4 dikali 1, 4 gitu ya. Minus 4 tambah 4, 0. Udah, kalau sudah unsur kuncinya 1, yang lainnya 0, kita tinggal masukkan di sini. Masukkan hasilnya menjadi segini. Kalau udah Z-nya karena sudah tidak ada yang negatif, berarti dia sudah bisa dikatakan sebagai solusi optimum gitu ya. Berarti hasil akhirnya didapatkan bahwa X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 2,8, dengan slack 1 di sini 3,2, slack 2 di sini 1,2, dengan right hand setnya 27,6. Dengan kata lain, solusi optimum yang di highlight dengan warna kuning ini, solusi optimum yang didapat adalah 27,6. Seperti itu. Sekian pembahasan pada contoh soal materi tugas pada kali ini. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Pak Aris juga dapat saya pahami secara baik dan bisa digunakan di dalam implementasi kehidupan. Sekian, terima kasih.